Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bertemu lagi di hari Jumat ini saudara dalam perenungan kita. Jangan lupa esok hari kita ada ibadah Sabat Shalom. Dimulai tetap jam 7 pagi. Dan saya yakin saudara akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa sekali. Nah, sebelum kita memulai dalam perenungan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Bicaralah bagi kami masing-masing dan kuduskan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saudara kita akan membahas dalam perenungan Mazmur 78. Kalau kita lihat Lembaga Alkitab Indonesia menulisnya sebagai pelajaran dari sejarah. Apa sih artinya? Ini dia kalimatnya di ayat yang ke-15 dan 16. Dibelahnya, nyanya besar, gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu. Dan dibuatnya air turun seperti sungai. Saudara, ini mengingatkan tentang bangsa Israel ada di padang gurun, saudara. Tetap ada pertolongan Tuhan. Jadi begini saudara. Ada 3 hal penting kenapa kita harus mengambil hikmat dari sebuah pelajaran sejarah. Yang pertama adalah tidak ada sejarah manusia tanpa intervensi Tuhan. Itu penting. Jadi siapapun kita. Jadi kalau kita lihat hari ini kita bisa seperti ini, kita tahu bahwa orang tua kita diberkati Tuhan. Dan kalau kita lihat orang tua kita diberkati Tuhan, itu berarti orang tua kita lagi opa oma kita diberkati Tuhan. Jadi sejarah dalam hidup kita tidak mungkin Tuhan tidak intervensi. Artinya kenapa kita harus belajar dari sebuah pengalaman sejarah? Karena di dalam setiap sejarah selalu ada intervensinya Tuhan. Ini penting sekali. Nah, kalau Tuhan berintervensi dalam hidup kita, dalam sejarah hidup kita hari ini, maka Tuhan yang sama akan mengintervensi kehidupan buat anak-anak kita. Maka seharusnya kita sebagai orang tua tidak boleh terlalu khawatir tentang masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga mereka. Karena cara Tuhan memperhatikan kita, mengintervensi dalam hidup kita, begitu juga Tuhan akan mengintervensi kehidupan mereka dengan caranya Tuhan. Karena Tuhan penuh dengan begitu banyak cara. Dan dia sangat kreatif untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, kenapa kita harus belajar dari sebuah sejarah? Karena kita ketika belajar dari sebuah sejarah, kita tahu mana itu yang salah dan mana itu yang benar. Maka Alkitab berbicara tentang tegas dan sangat terbuka sekali, open book sekali saudara. Jadi di dalam Alkitab ditulis raja yang jatuh dalam dosa, nabi yang salah, Musa yang tidak taat dan segala macam saudara. Itu digamblangkan dengan begitu jelas. Tapi juga diceritakan tentang hal-hal yang positif. Nuh orang yang berkenan, Henokh terangkat ke surga. Disampaikan juga hal-hal yang positif. Itu berarti di dalam kehidupan sejarah kita ambil pelajaran. Ada nilai yang positif dan juga ada nilai yang negatif. Kita harus meninggalkan yang negatif, yang positif boleh kita ambil. Yang pertama, kenapa kita belajar dari sejarah? Tuhan ada intervensi dalam sejarah itu. Yang kedua, kita tahu ada maksudnya untuk kita tahu mana itu benar dan mana itu salah. Dan yang ketiga terakhir, kenapa kita harus ambil pelajaran dari sebuah sejarah? Karena kita akan melihat orang yang menghargai sebuah sejarah, maka dia akan memiliki masa depan yang sangat diberkati Tuhan. Contohnya apa? Tadi dijelaskan bahwa gunung batu itu dibelahnya gunung batu itu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Itu berarti bahwa peristiwa yang terjadi bagi bangsa Israel pada masa itu menjadi apple to apple bagi kita. Bahwa orang yang belajar dari sebuah sejarah, dia akan lihat masa depannya pasti akan diberkati Tuhan. Simpelnya bagi kita sebuah sangat sederhana, yaitu apa? Jangan lupa dengan sejarah hidupmu. Karena Tuhan sudah berbuat banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Diajarlah kami hari ini untuk sadar diri Tuhan, bahwa kami ini berangkat dari hidup seperti apa. Dan kalau kami hari ini bisa seperti ini, semua karena Tuhan. Diberkatilah setiap kami masing-masing. Dan tentunya Tuhan yang akan menjaga dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap semangat, jaga kesehatanmu. Jangan lupa, esok hari kita ketemu dalam ibadah Sabat Shalom jam 7 pagi. Ingat selalu, berpikir positif. God bless you.